Shalom, perkenalkan nama saya Dani Clinton. Saya mahasiswa STT Abdus Sabda Medan, periodik teologia, tingkat 4 semester 7. Saya akan memenuhi ujian akhir semester saya dari mata kuliah Media dan Teknologi Pengajaran yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Dr. Setia Ulina Tarigan. Terima kasih. Yang pertama, teknologi dan media pengajaran. Teknologi dibentuk dari dua kata, yaitu teknos dan logos dari bahasa Yunani yang artinya cara atau akal. Istilah teknologi berarti suatu yang memudahkan manusia dalam mencapai apa yang diinginkannya. Teknologi pengajaran adalah teori praktik perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, penilaian, proses belajar mengajar. Teknologi pelajaran adalah proses kompleks yang terpadu yang melibatkan orang, peralatan, ide, dan organisasi. Berbicara tentang media yang berasal dari bahasa Latin yang secara harafiah berarti tengah perantaran. Di dalam bahasa Arab yaitu pengantar atau perantaran pesan dari pengirim kepada penerima. Teknologi dalam pandangan Alkitab dapat dikemukakan dalam Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Berdasarkan kutipan ayat ini, maka dituntut untuk setiap orang percaya menjadi bijak dan mendengarkan, lalu menjadi orang yang suka belajar, pertimbangan, dan orang yang bijak untuk menghendaki segala pekerjaan untuk kebutuhan yang dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi, teknologi dan media pengajaran adalah suatu sumber daya di mana gereja harus dengan bijak mengambil peran sebagai penata layanan yang cukup demi terlaksananya pemberitaan amanat agung di era digital. Teknologi gereja adalah sebuah tantangan sekaligus peluang yang sangat besar, di mana setiap individu jemaat peran pelayanan firman perlu memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pelaksanaan misi gereja. Peran teknologi dan fungsi media pengajaran. Yang pertama, teknologi pembelajaran dapat memberikan manusia mengembangkan menggunakan aneka sumber yang ada di dalam teknologi. Sumber yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Yang kedua, teknologi pengajaran berperan untuk memberi peluang untuk kesempatan meningkatkan efektivitas dan efisien sumber pendidikan. Lalu manfaat teknologi dan media di gereja. Yang pertama, memudahkan kita memperoleh informasi. Yang kedua, terbukanya peluang bisnis yang baru. Jadi, teknik media pengajaran ini sangat perlu di dalam gereja, di dalam mencapai misi atau pelayanan yang harus dilakukan oleh gereja. Pada saat ini, virus yang merajalela yang menghambat semua pelayanan para pelayan, dan gereja terhambat dalam melakukan aktivitasnya. Di sini teknologi dan media sangat perlu
untuk melancarkan sebuah pelayanan, untuk memberitakan firman Tuhan. Sesuai dengan di tempat CP saya, ketika saya melakukan praktek kolegium pastoral yang pertama dan yang kedua, peribadahan itu dilakukan melalui live streaming, beribadah di rumah. Teknologi dan media pengajaran sangat berjalan dengan bagus dan sangat menolong di era COVID-19. Jemaat dapat mendengarkan khotbah, dapat melakukan peribadahan melalui khotbah live streaming. Ini menunjukkan bahwasannya teknologi dan media pengajaran ini sangat bermanfaat bagi kita. Di dalam praktek CP1 dan CP2 saya ada BKS virtual sekolah minggu, yaitu perpustakaan virtual, di mana guru-guru sekolah minggu dapat berdiskusi dalam aplikasi yang diberikan oleh GKPI. Dalam perpustakaan online itu, guru-guru sekolah minggu dilatih untuk memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu juga diberikan cerita-cerita sekolah minggu, cerita-cerita Alkitab untuk mempermudah anak sekolah minggu mengerti bagaimana cerita Alkitab. Artinya, ketika saya waktu praktek di GKPI, memudahkan guru-guru sekolah minggu dalam memberi pertumbuhan iman kepada anak-anak sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu diajari melalui perpustakaan online, melalui nyanyi-nyanyian, melalui cerita-cerita Alkitab dan firman Tuhan. Dan guru-guru sekolah minggu juga dicukupi tentang isi cerita-cerita Alkitab dan firman Tuhan. Lalu, apa yang harus saya berikan usulan bagi tempat CP saya? Selama saya CP, saya melihat bagaimana drastis perkembangan yang diberikan Sinode GKPI kepada guru-guru sekolah minggu, dapat melatih, mengajari guru-guru sekolah minggu dalam menumbuhkan mereka dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Kiranya Sinode GKPI juga memberikan perpustakaan online, perpustakaan virtual yang memberikan firman Tuhan, memberikan cerita-cerita Alkitab. Kiranya jemaat itu juga dapat bertumbuh melalui media yang mereka gunakan. Dan itu juga merupakan satu misi sebuah gereja atau GKPI untuk menumbuhkan iman jemaat dimanapun berada melalui media yang digunakan para jemaat. Yang kedua, kiranya GKPI juga mengadakan lomba menulis cerita, menulis cerpen, atau memberikan cerita-cerita Alkitab yang dimana pemuda-pemudinya giat dalam menggali Alkitab, menggali cerita-cerita Alkitab melalui media yang ada saat ini, bisa diupload ke YouTube, Facebook, Instagram, sehingga banyak orang yang melihat. Dan firman itu juga menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengar dan menonton hasil dari perlombaan yang ditulis oleh GKPI.
Perlombaan itu bukan mengejar dari sisi hasil hadiah yang diberikan, namun GKPI mencapai bagaimana jemaat-jemaat yang ada di dunia ini mendengarkan kekreatifan, keahlian pemuda-pemuda di dalam berkarya, baik karya tulisan, kekreatifan di dalam menggunakan cerpen, dan kekreatifan dalam membuat video khotbah. Itu akan memberikan nilai plus bagi GKPI bahwasannya melalui media mereka dapat mendengarkan firman Tuhan. Sekian dari jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.